Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua nih. Amin, mantap ya. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya. Untuk market cap sendiri, bukan market cap, sorry ya, Fire and Greed Index teman-teman, dia di area 64. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin turun ya, kemarin itu di area 44, kali ini 43. Semoga saja saat kalian ngecek udah di area 50 something gitu ya. Market cap di 3,88 triliun. Terus kalau kita lihat Bitcoin dominance ini sebenarnya turun dia dari 61 sekian, saat ini di area 60,6. Semoga saja sih segera menyentuh di kepala 5 ya. Pelan-pelan aja turunnya nggak apa-apa, kepala 50, nanti turun lagi 45, turun lagi 40, syukur-syukur 10% ya. Tapi nggak mungkin kalau ke 10% brother. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, kita ada sedikit informasi nih buat kalian. Yaitu tentang si Picoin ya, atau Pi Network ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat Pi Network sendiri kan harganya cenderung dia cukup bertahan ya di area 0,44. Di sini kayaknya ada pertahanan yang cukup kuat nih. Karena dia nggak nyentuh-nyentuh nih di kepala 40. Padahal jaring kita yang cukup gede itu di kepala 40 ya. Berharap nanti nyentuh di kepala 40, dia rebound sampai di area 45 ya, ataupun kepala 5 kita bisa tarik dulu modalnya gitu ya. Tapi dia belum turun-turun, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau dia mau naik lagi ya saya juga seneng. Kalau dia turun sampai kepala 40 berarti jaring saya juga kena ya. Nah, dimana kalau kita lihat kan untuk Pi Network sendiri cenderung bertahan ya, market cap ada sedikit recover walaupun belum banyak, sekitar 1,89%. Untuk volumenya sendiri turun dia ya 29 persenan teman-teman ya, hampir di 30% lah untuk volumenya dia. Oke. Untuk maksimal total supply kan dia segini, tapi yang circulating masih kecil ya. Kalau dia circulating supply masih di bawah 10 miliar sih, kemungkinan untuk kembali rebound lagi sampai di 1 miliar, 1 dolar ataupun 2-3 dolar masih sangat mungkin gitu teman-teman ya. Dan kita lihat ke sini. Di sini ada yang memprediksikan harga daripada si Picoin teman-teman ya, saat sekitar 20 juta token teman-teman ya, itu keluar dari dompet tim ya, keluar dari dompet tim. Apa maksudnya? Apakah area 0,62 masih mungkin gitu kan? Jadi harga daripada Picoin sendiri berada pada titik kritis karena hampir 20 juta token keluar dari dompet tim, meskipun ada indikasi double bottom yang mungkin terjadi di kepala 0,62 US dollar. Nah, terus di sini harga daripada Picoin diperdagangkan pada area 0,44, di mana dengan kenaikan 0,73 harganya mungkin akan turun setelah dompet milik Pi Foundation memindahkan 20 juta koin. Berdasarkan hal ini, akankah support di area 42 akhirnya gagal atau dapatkah mencapai di area 0,62? Pola harga koin Pi menandakan pemulihan ke area 62. Picoin telah mempertahankan level support yang kuat di area 0,42. Nah, Picoin sendiri mengidentifikasikan level ini sebagai support dua kali. Pertama kali pada pertengahan Juli dan kedua kalinya pada hari Jumat. Yang penting keberhasilan menguji level support ini dua kali telah menciptakan double bottom. Hal ini juga mematahkan kekhawatiran umum di antara para pemegang bahwa harga Picoin bisa turun di bawah kepala 4. Kalau di bawah kepala 4 ya teman-teman ya, itu di kisaran 39 something, 39 something. Terus kalau kita lihat bersama-sama ya, di mana Picoin kini perlu mencapai di area 0,52 yang kebetulan merupakan resisten di garis leher. Jika ini terjadi, harganya mungkin akan mencapai di area 0,628 untuk pertama kalinya sejak minggu terakhir bulan Juni. Dalam hal ini, harga daripada Pi Network akan naik lebih dari 20%. Rentang Williams atau persentase berada dalam zona netral di area 54 ya. Ketika indikator ini muncul, Pi tidak dalam kondisi overbought maupun oversold. Dengan kata lain, pasar sedang dalam jeda, belum pembeli atau penjual memutuskan untuk kembali. Tapi kita juga perlu waspada dan hati-hati teman-teman ya, karena dompet daripada Pi Foundation itu mengeluarkan 20 juta ya, kalau nanti langsung dijual gitu kan. Walaupun kalau
kalau dikirim ke market gitu teman-teman kan belum tentu langsung dijual, masih ditahan juga melihat dari para holder pie kali ya, panik apa enggak gitu kan. Nanti kalau udah meredak kalau dijual itu takutnya kan dia harganya akan cenderung koreksi. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, siapkan aja amunisi di kepala 40 gitu kalau kalian masih yakin dengan Picoin. Dalam jangka panjang situasi ini bisa menguntungkan pembeli. Hal ini karena 0,42 adalah level di mana mereka cenderung muncul misalnya pada hari Kamis minggu lalu ketika harga Picoin turun ke level 42 yang sama pembeli mulai masuk teman-teman ya. Nah, ini dalam time frame 4 jam. Kalau kita lihat dalam time frame 4 jam memang teman-teman ya area ini cukup kuat dia untuk menahan price daripada si Picoin sendiri. Bahkan di sini kalau kita lihat teman-teman prediksi kalau dia mampu ngejebol di area resistennya yaitu di area 52, maka Picoin akan segera menuju ke area resisten berikutnya yaitu di kisaran kepala 628. Nanti kalian bisa TP secara bertahap ya. Nah, perakiraan harga daripada jaringan Pi yang bullish ini bisa runtuh jika level support di area 0,42 hilang. Jika ini terjadi, kemungkinan koin jatuh ke rektor ya, ke rekor terendah baru akan meningkat. Tim jaringan Pi memindahkan 20 juta token. Tim Pi Network sendiri telah memindahkan atau 20 juta token ya menurut data daripada PiScan yang menimbulkan keraguan tentang dampaknya terhadap harga Picoin. Hal ini karena aktivitas semacam ini biasanya menimbulkan kekhawatiran jika para pedagang memperkirakan koin tersebut akan dijual. Jadi ini masih 50-50 ya teman-teman ya, akan dijual atau tidak. Tapi kalau dia dikirim ke exchange sih cepat atau lambat kayaknya bakal dijual gitu teman-teman ya. Nah, untuk saat ini belum ada tanda-tanda akan ada penjualan oleh tim ini. Nah, dengan tingkat yang mengkhawatirkan, namun koin yang dipindahkan ke bursa agak lebih tinggi daripada yang dibeli. Misalnya token yang keluar dari bursa mencapai 2,7 juta Pi dalam 24 jam terakhir, sementara total yang masuk mencapai di 4,6 juta Pi coin. Pada saat yang sama, ada lebih banyak insentif bagi pembeli untuk menahan daripada menjual setelah mengungkapkan pencatatan Picoin di bursa utama US atau Amerika Serikat lah ya, walaupun itu belum masuk ke Binance. Berdasarkan hal ini jelas bahwa harga Picoin dikelilingi oleh sinyal yang beragam. Hal ini menjelaskan mengapa para pedagang menggunakan pendekatan tunggal dan lihat. Namun kemungkinan besar 0,62 adalah salah satu level yang berada dalam jalur pergerakan koin tersebut. Ya semoga saja teman-teman ya dalam waktu dekat Picoin bisa rebound sampai di kepala 62 dan terdekatnya sih sebenarnya di area 52 ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk mengantisipasi kerugian yang cukup gede di Pi Network gitu kan. Semisal kalian beli di harga saat ini ya, nanti kalau Pi Network itu rebound atau naik sampai di kepala 0,52, 0,51, intinya di kepala 5 lah. Kalian bisa jual dulu beberapa persen ya kan, entah 20, 30 ataupun 40% dari Pi Network kalian. Nanti kalau Pi Network itu kembali lagi naik sampai kepala 62, setidaknya keseluruhan modal kalian ya digabung dengan penjualan di awal tadi udah keluar. Contoh kalian masuk dengan 100 dolar, nanti di kepala 5 ya kalian jual tuh 40%-nya. Nah, naik lagi tuh ke kepala 62 semisal ya kalian jumlahkan aja total penjualan harus 100 dolar. Itu berarti modal kalian udah keluar. Kalian nanti tetap akan ada sisanya di dalam, biarkan aja keuntungan kalian yang bekerja buat kalian gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.